Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillah, berselawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang memang akhir-akhir ini saya agak sulit menyampaikan tausiah-tausiah. Yang pertama, saya ingin menyelamatkan diri saya tidak menjadi sumber dosa bagi orang lain, karena terkadang sebagus apapun niat kita belum tentu bagus menurut orang lain, tetapi karena menyampaikan satu ayat itu adalah perintah, dan saya tidak pernah menolak kalau diundang dan diajak untuk menyampaikan tausiah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak amal ibadah yang kita lakukan, dan kita ini semua berada, insya Allah berada jalur ketaatan, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dan kita jauhi. Beberapa perkara ini kalau kita tidak menjauhinya, dia akan merusak amal ibadah kita yang banyak itu. Jadi ini adalah warning sebenarnya bagi kita semua, terutama bagi saya. Warning ini menjaga hati kita tetap lurus, beribadah semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beberapa hal yang mampu menghancurkan amal ibadah manusia itu, satu di antaranya adalah al-hasad. Hasad itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu disebut dengki. Dengki itu kalau kita ambil dari KBBI-nya, definisinya ialah dia tidak merasa senang dengan orang yang mendapatkan nikmat. Bahkan kalau dalam kamus itu dijelaskan, bahkan dia menghalangi orang untuk mendapatkan nikmat yang besar itu. Dalam kita beribadah selama ini, saya yakin dan percaya mungkin catatan ibadah kita banyak insya Allah. Tetapi kalau hasad ini tidak bisa kita jauhkan dari diri kita. Silakan Pak Imam. Sekali lagi. Udah tungkas di masjid tadi kan. Bukan sana di tempat bikin. Oh, dua trip nampaknya kok. Dua trip kok aneh kok. Trip lah. Hah? Trip lah. Itu tadi singkat. Ada. Tentang apa? Tentang terlambat. Coba. Kita lanjut Pak. Bapak-bapak sekalian, ini harus kita pahami, dan setelah kita pahami kita mencoba agar kita terhindar dari perkara ini. Al-hasadu itu artinya dengki. Apa kalau bahasa kita ya? Senang melihat orang susah melihat orang. Itu garis besarnya. Tapi yang mendetailnya itu menurut kamus bahasa Indonesia itu bahkan dia menghalangi orang untuk mendapatkan nikmat itu. Itu namanya dengki. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan kepada kita, diperintahkan kepada kita untuk menjauhi orang-orang yang dengki. Wa min syarrin hasidin idza hasad. Maka kita harus berdoa kepada Allah.
Kadang-kadang ada namanya tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah ini kita boleh menceritakan apa yang kita dapatkan berupa nikmat yang besar kepada orang lain, tapi tujuannya adalah untuk mengajak dia kepada jalan yang lurus. Itu boleh. Namanya tahaddus bin ni'mah. Yang tidak boleh itu kita berusaha menceritakan nikmat yang besar yang kita dapatkan kepadanya, tapi tujuan kita untuk merendahkan dia. Itu tidak boleh. Itu berupa kesombongan. Tapi kalau tahaddus bin nikmah itu diperbolehkan. Contoh, salat umroh di pagi. Orang yang balik dari umroh boleh dia menceritakan tentang umroh itu. Tahaddus bin nikmah. Karena niat kita, dia tertarik supaya dia juga ikut berangkat umroh. Ini judulnya bukan disengaja karena ada Pak Imam, tidak. Kebetulan memang arahnya pembicaraannya seperti itu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita harus menjauhi ini. Apalagi yang meruntuhkan dan menghapuskan amal umat manusia itu ada namanya al-ghadab. Ghadab ini adalah sifat yang tidak bagus, yaitu kata marah. Makanya dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbahu wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah, langsung dia mampu mengekang hawa nafsunya. Nak marah dah jadi. Padahal tinju nak ditarik tuji, tapi dia ingat Allah, dia tahan. Kalau dia ingat ayamnya yang paling dia sayang itu dicuri orang, tahu pula pencurinya, nak ninju dia. Tapi karena dia orang-orang beriman, karena takut dengan Allah, diurungkannya tinju itu baji. Ya, tinju itu di kantong tulah itu sudah keluar. Awas katanya, tinju itu di dalam, sudah ada lepas-lepas. Bukan dia takut kepada orang pencurinya, tidak. Tapi judulnya wa ammaman khafa maqama rabbah, karena dia ada rasa takut kepada Allah. Tapi orang yang gampang marah ini, sebanyak apapun amalnya, ini hilang, hancur luluh semua amal ibadahnya, sebegitu banyak yang dia lakukan, tapi nol di sisi Allah di saat perhitungan, sebabkan karena dia gampang marah. Kadang-kadang ini salah taruh tempat minum, dia ngamuk gitu. Tempat minum salah. Jadi, Bapak, pengendalian diri itu kuncinya, dasarnya agar ibadah-ibadah kita yang telah kita kumpulkan ini tidak hilang dan tidak gugur, tidak terhapus. Kuncinya wanahan nafsa 'anil hawa. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kajiannya gampang kita sebutkan, tapi prakteknya kadang-kadang sulit. Kadang-kadang ke anak kita, kadang-kadang ke tetangga kita. Karena tetangga ayam orang, tetangga punya ayam sering main di rumah kita, baik kadang-kadang sudah marah gitu. Dia yang punya ayam katanya ribut pula dia. Dagingnya di dia, telurnya di dia, kayaknya gawak. Mohon maaf ya bahas itu bapak-bapak, itu sifat marah ini sebenarnya adalah satu sifat yang mampu menghancurkan amal ibadah kita. Sesuka, sebenci apapun kita dengan siapapun, tak kala kita ingat Allah, khafa maqamah, dia urungkan niatnya yang jahat itu, yang kemarahannya itu dia simpan, tapi dasar dia khafa, karena dia takut kepada Allah, bukan takut kepada pelakunya. Maka inilah orang-orang yang akan mampu mengumpulkan ibadahnya, tak bakalan hilang seluruh amal yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Satu tadi hasad
Yang kedua ghadab, yang ketiga itu ghibah. Ghibah itu kata umumnya, ghibah itu adalah menyisipkan keburukan kepada orang baik. Kalau kita perhalus, dia tak pernah senang mendengar orang bercerita kepadanya tentang orang baik. Tatkala ada orang bercerita kepadanya tentang kebaikan orang, langsung dia mencari cara supaya kebaikan itu tertutup. Itu sebenarnya ghibah. Contoh, Pak Haji ini cerita kepada saya, kalau Ustaz, Pak Haji Regar itu luar biasa. Dia cerita ke saya. Dengar cerita itu, kalau ada ghibah di diri saya, maka saya akan mencoba cerita yang baik itu saya tutupi dan mencoba mencari kejelekannya. Menganulir, itu bahasa itu. Kalau bahasa Pak Ketua agak keren, menganulir. Karena mendekati tanggal 14 ini Pak Ketua kita ini banyak keren-keren bahasanya. Baru kurang paham kadang-kadang. Sandi untuk orang tertentu. Jadi kadang kita memahami ghibah itu agak terlalu dangkal gitu. Padahal posisi Pak Haji menceritakan kebaikan Pak Haji Regar ke saya mencoba menganulirnya dengan keburukan yang saya tahu tentang Pak Haji Regar. Itu sama dengan kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Kalau posisi hadisnya semacam itu. Kebalikannya, kalau Pak Haji dicerita terhadap saya, kalau Pak Haji Regar itu dapat pernah itu. Apa pula? Lah balik umroh macam lagi. Contohnya. Langsung kalau ada ghibah di hati saya, keburukan itu akan saya tambah otomatis. Benar Pak Haji, tidak benar juga tuh. Saya udah tahu tuh. Jadi ini ghibah yang sangat luar biasa yang akan mampu merontokkan amal ibadah kita. Kadang ini tidak kita sadari. Makanya kalangan sufi itu berbicara kepada kita yang awam ini sampai berkurang batu tempat sujudmu pun belum tentu engkau masuk surga. Kenapa? Karena ada alasannya, beberapa sifat yang ada di hatinya dia tidak bisa hilangkan itu. Itulah yang akan menghancurkan segala macam. Jadi barangkali ini warning buat saya. Karena saya sendiri pun masih berusaha menjadi orang baik. Belum tentu saya juga baik juga. Dan kita ini semua adalah tetap berusaha menjadi orang yang baik. Belum tentu kita orang baik. Dalam proses berbuat baik, ingin menjadi orang baik, itulah kita di warning agar tidak tergelincir dari sifat-sifat yang menghancurkan amal ibadah kita. Barangkali itu saja kajian singkat yang bisa saya sampaikan. Kajian ini murni insyaallah memperingatkan saya dan memperingatkan kita semua supaya kita tidak termasuk minal khasirin, orang-orang yang merugi. Ibadahnya banyak dilakukan di dunia, tetapi setoran di akhirat itu kosong. Kita menerima catatan ibadah kita kosong karena sifat kita di dunia itu ada hasad, ada ghadab, ada ghibah. Mudah-mudahan kita semua terhindar darinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.